Halo, kali ini gue akan membahas tentang trigonometri. Ya, jadi setelah sebelumnya gue membahas beberapa contoh-contoh soal pada penalaran matematis, nah ini balik lagi ke pengetahuan kuantitatif ya, tapi bahasannya adalah trigonometri. Ya. Oke, apa sih trigonometri itu? Ya, mungkin teman-teman yang dari IPA ataupun IPS ya pernah mempelajarinya di sekolah ya kan. Guru-guru kalian di sekolah juga pernah menjelaskan apa itu trigonometri kayak sin, costan ya dan sebagainya gitu ya. Tapi pengertian trigonometri sendiri itu apa sih gitu kan. Jadi trigonometri itu secara definisi adalah ilmu ukur sudut sebenarnya. Gitu ya. Jadi trigonometri ya, itu adalah ilmu ukur sudut. Teman-teman juga udah pasti sering dengar gitu ya, apa itu sudut? Ya. Sudut adalah ya ya sudut adalah daerah yang diapit oleh dua sinar atau mungkin garis gitu ya. Tahu gak? Garis ya. Teman-teman mungkin ngehnya bahwa apa sudut itu daerah yang diapit oleh garis. Tapi sinar juga bisa sama gitu ya. Mungkin teman-teman yang IPA terutama ya pasti pernah belajar tentang hukum Snellius gitu ya, atau hukum pemantulan cahaya. Nah, itu ada sudut di dalamnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan dikatakan bahwa sudut adalah daerah yang diapit oleh dua buah garis gitu ya, maka sudut ini bergantung ya, atau besarnya sudut itu bergantung dari apa? Dari seberapa besar gitu ya perbandingan sisi gitu ya antara ya sisi depan sudut ya, sisi samping sudut dan sisi miring sudut. Ya, kalau kita di sini konteksnya membicarakan tentang segitiga siku-siku. Ya, karena yang paling mudah dicari nilainya itu adalah segitiga siku-siku. Gitu ya. Jadi pada umumnya trigonometri itu menggunakan segitiga siku-siku yang mudahnya gitu ya. Tapi untuk segitiga jenis lain itu juga ada gitu ya. Tapi yang paling basic banget atau yang paling dasar banget itu kita bisa menemukan di segitiga siku-siku gitu ya. Jadi kalau misalkan ini ada segitiga siku-siku ya. Ya, jadi segitiga siku-siku ini kan punya beberapa elemen gitu ya teman-teman ya, atau komponen. Ya, komponen pertama itu ada alas. Ya, kedua itu ada tinggi. Dan yang ketiga ada garis miringnya atau yang disebut sebagai hipotenusa. Ya, ini adalah komponen-komponen dari segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini. Ya. Nah, siku-sikunya anggap ini segitiga A, B, C. Gitu ya. Nah, segitiga ABC ini memiliki tiga sudut. Yang pertama tadi sudut 90 derajatnya atau segitiga siku-sikunya. Nah, yang kedua itu ada sudut anggaplah ini sudut alfa dan ini sudut beta. Nah, gitu ya. Oke. Nah, untuk mencari besarnya sudut ya, kita bisa menggunakan perbandingan antar sisi ketiga sisi ini gitu ya, alas, tinggi dan hipotenusanya. Nah, sebutan untuk perbandingan dua sisi ini ya itu populer dengan istilah sin, cos, dan tan atau tangen mungkin ya. Ya, atau tan. Nah, misalnya kita mau mengukur besarnya sudut alfa gini ya. Nah,
kita definisikan dulu nih, sinus itu apa sih gitu kan. Sinus itu adalah perbandingan antara ya sisi depan sudut ya, katakanlah di sudut alfa ya, itu sisi depan sudut ya. Depannya sudut alfa siapa? Yaitu tingginya atau panjang sisi AB. Jadi sin alfa itu adalah AB per miring ya. Jadi perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring atau hipotenusanya, yaitu panjang sisi AC. Jadi sin alfa itu adalah AB per AC ya, atau mungkin di sini gue tulis dulu ya, perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi miringnya gitu. Nah, sedangkan untuk cos gitu ya, untuk cos alfa ya, cos alfa itu adalah ya sisi perbandingan antara sisi samping sudut, yaitu sa gitu ya, samping sudut dengan sisi miringnya. Kemudian tangen atau tan itu adalah perbandingan antara ya sisi depan sudut ya, sisi depan sudut dengan sisi sampingnya. Jadi mungkin populer dengan istilah sin itu demi, cos itu sami, dan tan itu desa. Cuman harus jelas ya, sin cos tannya itu untuk sudut siapa gitu ya, biar tidak ada kekeliruan gitu dalam mengerjakannya. Nah, baru kita tulis di sini. Oh, berarti sin alfa itu D-nya itu berarti AB gitu ya. AB per miringnya itu AC. Terus berarti cos alfa cos alfa itu sami, samping sudut berarti BC per miringnya itu AC. Sedangkan untuk tan itu adalah desa, depan samping ya. Depan sudut itu AB, samping sudut itu BC. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sudutnya alfa. Kalau sudutnya beta, ya akan beda lagi gitu kan. Ya, jadi kalau kita misalkan gitu ya, sudutnya beta. Ya. Sin beta, cos beta, tan beta gitu ya. Nah, sudutnya bukan ini lagi nih, bukan alfa lagi, tapi beta gitu kan. Depan sudutnya ya untuk sin ya, sin itu kan tadi demi ya, depan dibagi miring. Miringnya siapa? Hipotenusa atau AC gitu ya. Maka kita cari di sini berarti BC per AC. Jadi berubah ya teman-teman ya. Jadi beda dengan sin alfa. Terus cos itu kan sami, samping dibagi miring. Sampingnya sudut beta siapa? Oh, AB berarti. Miringnya tetap AC. Kayak gitu. Jadi AB per AC. Nah, sedangkan tangan itu desa, depan bagi samping. Depannya adalah BC dan sampingnya adalah AB. Nah, seperti itu. Jadi beda ya teman-teman ya, antara sudutnya alfa dan sudutnya beta. Jadi harus jelas antara keduanya. Oke, bagaimana kalau misalkan ini kita balik teman-teman ya. Jadi sin itu kan demi. Bagaimana kalau mide atau miring dibagi depan, atau miring dibagi samping, atau samping dibagi depan. Jadi masing-masing dari sin cos tangannya itu punya kebalikan. Ya, atau kalau kita balik tuh itu bisa gak sih, atau ada namanya gak sih? Oh, ada ternyata. Ya. Jadi tan atau tangan itu memiliki kebalikan itu kotangan ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, tan itu tadinya adalah desa ya, kalau dibalik jadi sade atau samping dibagi depan ya berarti itu namanya kotangan. Jadi kotangan ya, kotangan alfa itu adalah kebalikan dari tan alfa. Berarti di sini kotangan alfa itu adalah 1 per ya per AB per BC, atau jadinya BC per AB. Begitu juga dengan
cos. Cos memang ada kebalikannya. Oh ada, yaitu apa? Sekan. Ya, jadi sekan alfa itu adalah 1 per cos alfa. Jadinya sekan alfa adalah yang tadinya BC per AC, jadinya ya AC per BC. Lalu sin itu adalah kosekan gitu ya. Jadi tulisannya gini, CSC ya. Jadi kosekan itu simbolnya CSC ya. Kosekan dari alfa itu berarti kebalikan dari sin alfa. Jadi kosekan alfa itu adalah AC per AB. Kayak gitu.